Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Putri Paulina dengan NPM 121722100059. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kuis sistem akuntansi organisasi nirlaba. Di sini ada 3 soal. Soal pertama yaitu kita perlu memahami lebih dulu bagaimana karakteristik organisasi nirlaba untuk mengenali standar akuntansi yang berlaku. Adapun ciri-cirinya adalah para penyumbang menjadi sumber daya entitas dan tidak mengharapkan manfaat ekonomi apapun. Organisasi bisa menghasilkan barang atau jasa tetapi juga tidak bertujuan mengambil laba. Jika mengambil laba, besaran jumlah tidak dibagikan kepada pendiri, melainkan untuk tujuan pengembangan organisasi. Berbeda dengan organisasi bisnis, organisasi ini tidak mengakui kepemilikan, maka organisasi ini dapat dialihkan, dijual, atau ditebus kembali. Selain itu, tidak ada jaminan proporsi pembagian sumber daya entitas ketika terjadi pembubaran atau likuidasi. Pertanyaannya adalah, jelaskan dan berikan contoh yang relevan dari ciri-ciri organisasi nirlaba tersebut. Jawaban saya adalah, organisasi nirlaba atau organisasi non-profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu-isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik. Itu suatu tujuan yang tidak komersial, tapi ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba. Organisasi nirlaba meliputi contohnya tuh ada gereja, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit, dan lain-lain. Contoh organisasi nirlaba adalah Karang Taruna. Karang Taruna adalah suatu organisasi perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial sebagai wadah pengembangan generasi muda. Karang Taruna merupakan tempat diselenggarakannya berbagai upaya atau kegiatan untuk meningkatkan dan mengembangkan cita rasa, karsa, dan karya generasi muda dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. Soal kedua adalah standar akuntansi organisasi non-profit. Pernyataan standar PSAK menjadi rujukan dalam pengelolaan sistem keuangan organisasi ini. Melihat karakteristik di atas terjadi, maka pengukuran jumlah aliran pemasukan kas dari anggota atau donatur menjadi ukuran kinerja organisasi. Kemudian ini bertuang dalam laporan keuangan yang dipresentasikan di hadapan kreditur dan pemasok dana sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi. Berikut terkait laporan keuangan organisasi yang harus diketahui, yaitu ada laporan keuangan. Terus laporan keuangan ini bertujuan menyediakan informasi. Terus laporan keuangan menjadi referensi dalam menilai pemberian jasa oleh organisasi tersebut. Terus laporan keuangan menyajikan informasi berikut: jumlah aktiva serta kewajiban dan aktiva bersih organisasi. Dan ada juga cara organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas maupun pinjamannya. Jawaban saya ada laporan posisi keuangan. Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih, dan informasi mengenai hubungan antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Anggota organisasi, kreditur, dan pihak-pihak lain untuk menilai kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan dan likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal.
Terus klasifikasinya itu termasuk catatan keuangan, menyediakan informasi yang relevan mengenai likuiditas, fleksibel, dan hubungan antara aktiva dan kewajiban. Sebagai contoh, organisasi biasanya melaporkan masing-masing unsur aktiva dalam kelompok yang homogen seperti kas, piutang, pasien, sewa, surat berharga, tanah, dan lain-lain. Klasifikasi aktiva atau tidak terkait. Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aktiva bersih berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu terkait secara permanen, terkait secara temporer, dan tidak terikat. Terus ada juga laporan aktivitas. Tujuan utamanya adalah pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih. Hubungan antara transaksi dan peristiwa lain. Terus bagaimana penggunaan sumber daya dan pelaksanaan sebagai program atau jasanya. Terus ada laporan arus kas. Tujuan laporan arus kas itu menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas suatu periode. Jadi di situ ada info tentang kemana uang itu keluar dan dari mana uang itu diterima gitu. Terus ini ada klasifikasinya dan penjelasan aktivitas pendanaan dan yang lainnya. Terus di sini ada contoh laporan keuangan. Ini laporan posisi keuangannya, ada aktiva, kewajiban, kayak gini. Ini lanjutannya. Ini lanjutannya juga. Lalu soal nomor 3, pertanyaannya adalah mengapa organisasi nirlaba memerlukan sistem akuntansi dan berikan contoh organisasi nirlaba yang menggunakan sistem akuntansi. Jawaban saya adalah sangat jelas. Meskipun organisasi tidak mencari keuntungan, tetapi tetap membutuhkan laporan keuangan dalam menjalankan usahanya. Laporan keuangan ini menjadi bahan bagi para stakeholder untuk menilai kinerja organisasi tersebut, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban mengurus atas kewajiban dan tugas yang diembannya. Dengan adanya tujuan akuntansi yang detail dan akurat, Anda bisa dengan mudah menumbuh kembangkan bisnis agar naik kelas. Pasalnya, dengan adanya data-data yang lengkap di sistem akuntansi perusahaan kita, maka kita akan lebih mudah menganalisis kesehatan maupun kinerja atau usaha kita. Contoh, ini ada contohnya. Pemilik panti asuhan membeli peralatan panti asuhan, perlengkapan dan hal lain berkaitan dengan panti. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana memastikan antara kebutuhan perlengkapan peralatan listrik dan yang lain-lain dengan panti asuhan tidak digunakan dengan pemilik untuk kebutuhan pribadinya. Bukankah seharusnya dalam akuntansi hal tersebut seharusnya dibedakan? Tentu kasus-kasus demikian akan sulit diatasi. Sadar atau tidak, seringkali kita berhadapan dengan organisasi nirlaba dan perkembangannya juga cukup pesat di Indonesia, terutama di bidang keagamaan dan pendidikan. Gereja-gereja baru berdiri, lembaga infak dan semakin menjamur dan meningkat pesat jumlah sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Perkembangan tersebut terjadi karena kebutuhan masyarakat akan organisasi nirlaba memang berkembang pesat gitu. Melalui perkembangan itu dan kemudahan akses informasi membuat publik sadar bagaimana organisasi nirlaba memperlakukan pengelolaan keuangannya.
bagaimana pemerintah sebagai regulator mengawasi kegiatan organisasi laba tersebut. Ya, memang pada akhirnya semua hal tersebut akan bertumpu pada masyarakat bagaimana menyikapi hal tersebut dan melakukan aksi tentunya. Sekian dari presentasi saya tentang kuis ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.